Kita kembali ketemu di Seneng yang Ngopi, Seneng yang Ngobrolin Firman menemukan Yesus dalam setiap obrolan. lupa itu ya. Iya. Ya. Kali ini saya bersama dengan menyatukan jasanya mereka sendiri-sendiri ini, Ko Wepen sama Kang Boim ini. Sekarang saya berusaha untuk menyatukan mereka. Nah, waktunya saya untuk diam, menikmati pembicaraan dan obrolan, biarkan mereka Nggak bisa begitulah. yang banyak ngobrol gitu ya. Jadi kita nanti sama-sama jadi pendengar saja. Nggak seru lah kalau cuman dengerin. Nah, kali ini kita mau ngebahas tentang apa? Oh, Kita mau ngebahas tentang sesuatu yang kayaknya mungkin agak sedikit aneh sedikit ya. Tuhan kayaknya Yesus kita aneh-aneh dicobai. terus ya. Kita Iya. bahasnya aneh-aneh terus. Tuhan Yesus dicobai. Nah, itu. Tuhan Yesus dicobai. Bukan dicobain ya. Beda ini beda sama N, ini udah beda loh. Dicobain sama dicobai. Kalau dicobain kayak makanan ya. Iya. Ya, silakan Ini Kang Boy. sebetulnya sesuatu yang aneh kan. Kenapa kok Tuhan Yesus dicobai? Nah, Sebetulnya kenapa itu? Kenapa harus ada statement Ah, atau ada ayat- pernyataan Nah, seperti ayat itu? dulu, sebenarnya ayat. itu harus dilihat dimulai dari firman Tuhan itu dilihat mulai dari konteksnya dari Matius kan dia Matius kalau nggak salah tuh Tuhan Yesus dicobai di padang gurun di padang gurun itu dimulainya di Matius 4 ya, tapi kan itu kan dimulainya sebenarnya jauh sebelum Matius 4, Matius 3. Nah, ketika Tuhan Yesus itu dibaptis. Nah, harus ngelihatnya gitu. Setelah Tuhan Yesus dibaptis, nah di situ sama Yohanes Pembaptis, terusnya barulah si iblis masuk tuh. Di ayat di pasal yang keempat ayat pertama kan bilang gitu. Maka dibawalah oleh Roh ke padang gurun, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Jadi sebenarnya atas penentuan Tuhan dong. Dicobai, apa sih tujuannya dicobai gitu kan? Apa sih tujuannya dicobai? Apakah untuk mengetes ketuhanan Yesus? Enggak dong, bukan. Tapi ini satu hal menunjukkan bahwa kalau kita lihat pencobaan-pencobaan yang disampaikan, yang bukan disampaikan maksudnya, yang pencobaan-pencobaan yang dijalanin, yang dialami, yang mau dihadapi, itu adalah pencobaan terkait kemanusiaan. Ya. Dan Secara saat itu Yesus manusia. masih manusia ya. Dia belum berkiprah sebagai Belum berkiprah. Jadi gini, sebagai Tuhan kan kita percaya Tuhan Yesus tuh adalah 100% Tuhan, dan salah Tuhan. 100% juga manusia gitu. Makanya secara manusiawinya dia mengalami banyak pencobaan. Iya. Itu. Dan sini juga kelihatannya gini ya. Ini kan Yesus, kemanusiaan Yesus itu yang dicobai kan. Betul. Ya? Nah, kita sendiri kan isinya terdiri dari tubuh, jiwa dan roh gitu kan. Di situ kan kita juga sering kali berperang. Mungkin di situ juga iblis ingin mencobai. Kira-kira Tuhan itu sebagai manusia, Yesus sebagai manusia, dia akan taat atau enggak gitu ya. Bisa jatuh atau enggak Bisa nih? jatuh apa enggak gitu kan. Misalnya tahan uji atau enggak? Ya, soalnya kalau kita ngelihat pencobaan-pencobaannya itu kan itu memberikan sesuatu, apalagi pencobaan yang itu ya. Kenikmatan. Aku akan memberikan ini gitu kan. Terusnya sesuatu yang Yang pertama itu ya, coba baca. batu menjadi percobaan yang pertama tuh roti. Nah, setiap orang perintahkan batu-batu itu jadi roti. Nah, setiap orang kan pasti lapar. Butuh makan. Manusia ya, kalau Tuhan pasti enggak dong. Manusia butuh roti. Apalagi Betul. pada saat itu Tuhan Yesus habis puasa ya. Betul. 40 hari kan, pasti lapar. Lapar banget Betul. dong. Nah, yang diserang itunya tuh. Kita Sisi jangankan manusianya, 40 sisi hari ya. laparnya itu. Jangan 40 hari ya. 1 hari aja udah. Kelewat makan 1 kali aja. Kita udah ya, kelaparan gitu ya. Nah, Gitu. Nah, di sini kan lihat Secara kemanusiaannya dicoba. 100% manusia ini kan dicoba. Ini ada roti, lu lapar ada roti. Jadi ini. Ada batu jadi roti. Bisa aja jadi salah satu kelemahan berarti Betul. ya. Betul. Nah, iblis tuh suka begitu kan, suka membuat gini. Kan situ katanya Tuhan. Coba dong rubah batu. Bisa dong bikin batu jadi roti. Kira-kira bisa Supaya pasti bisa. Iya. Gak usah pakai batu. Gak usah pakai batu. Pasti Langsung bisa. diginiin aja jadi roti. Iya. Ya. Kalau ingat nggak waktu lagi Tuhan Yesus memecahkan 5 roti dan 2 ikan.
Dari mana gitu kan. tuh? Dari mana tuh bisa sampai 4.000, 5.000 orang makan? Bisa makan. Iya kan? Bisa. Dengan satu cara, metodenya cuma mengucap syukur. Iya kan? Berarti itu kan sebetulnya hal sepele untuk Ya, dilakukan betul, oleh Tuhan. Tapi Kenapa? Kenapa dilakukan? Di saat itu Tuhan tidak menunjukkan sebagai ketuhanannya, tapi dia menunjukkan sebagai sisi dia sebagai manusia. Nah, sebagai manusia dikatakan manusia itu hidup bukan dari roti aja. Artinya sebenarnya kita masih bisa loh nahan nggak makan gitu loh. Tapi yang Tuhan mau di sini adalah kita tuh harus hidup bukan cuma secara daging doang, tapi secara roh kita. Makanya dia bilang bukan dari roti aja, tapi juga dari firman Allah. Kalau dari ayat sini kelihatannya nih ya, itu tentang ketaatan Tuhannya sendiri sih. Kalau ini sekarang Tuhan suruhnya dia itu kan istilah tuh puasa gitu kan ya. Sekarang kalau misalnya ngikutin iblis berarti dia nggak taat sama Tuhan. Nah, betul. Itu intinya ya. Betul. Ini kan manusia ini nggak taat. Jadi sama memang ada dua sisi, secara ketuhanannya, secara kemanusiaannya juga dia maksudnya gini, pencobaan pertama sebenarnya waktu Adam dan Hawa adalah ingat nggak? Kamu akan menjadi seperti ya kan? Seperti Allah. Mengetahui yang baik dan yang benar. Betul. Ya? Pokoknya kamu akan pokoknya mengetahui semuanya. Apakah Tuhan Yesus perlu itu semua? Sebenarnya dia udah tahu semua itu, tapi iblis bilang gini. Kan iblis itu kan bapak penipu ya, gitu kan? Bapak pembohong kan, bilang gini. Oh, mudah-mudahan Tuhan Yesus nih nggak tahu nih bahwa dia adalah Tuhan atas semua. Dia berharap begitu kali ya. Padahal enggak dong. Berani-beraninya iblis ya. Yang jelas ya, yang jelas kalau saya lihat dari sini, si iblis itu pintar loh. Betul. Dia pintar banget. Dia ngelihat kelemahan yang paling utama ketika orang lapar apa? Makan. Iya. Dia tahu. Makanya dia Betul. kejar dari situ. Jadi kayaknya sih gini, dia juga tahu setiap kelemahan kita. Nah Tuhan tuh pasti si iblis pasti ngejar ke arah situ. Betul. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Soal dijatuhkan dari atas hubungan. yang kedua. Iya, itu dari hubungan bait suci. Ntar malaikat-malaikat. Bukan itu ya? Bukan Ketiga. Itu ketiga. Oh, yang nanti ketiga kali. ya? Oh, iya, Bukan iya. apa, kita belum nyebut udah ketiga aja. Kita iya. Alkitab bilang gitu. Jadi Alkitab. dibawa ke atas bait suci, kemudian mau dijatohin. Suruh jatohin diri tuh. Nanti juga ada orang yang ngelayanin gitu kan. Bisa nggak? Maksudnya ada malaikat, Nopang, ada yang jagain gitu kan. Secara manusia, ya kan bisa aja. Bisa. Oh, kalau secara manusia, waduh, itu tempatnya tinggi gitu kan. Dia mungkin bisa berpikir dong, kalau jatuh mati nih gue gitu kan. Jatuh mati dong gitu. Tapi Tuhan bilang, ya udah misalnya, jangan engkau mencobai Tuhan. Nah, kan ada ayat-ayat kayak gitu. Ya, siapa secara ketuhanannya gitu loh, ketuhanannya Tuhan ya tinggal sweet malaikat gitu. Misalnya itu kan kita ngelihat ya kejadian-kejadian yang zaman-zaman dulu, misalnya waktu zaman Sadra, Mesa, Abednego ya dicemplungin ke dapur api, dia nggak kebakar. Siapa yang ada di situ? Ada malaikat gitu kan yang menjaga mereka. Betul. Ini juga ketika Tuhan Yesus juga, Daniel juga sama. Ada siapa? Ada malaikat Ada juga. malaikat juga. Nah ini juga Tuhan ketika dia masuk gitu kan, nyemplung dari bumbungan yang tinggi, kira-kira akan mati nggak? Enggak, dia akan selamat. Ada malaikat. Ada malaikat. Nah sekarang masalahnya, dia mau ikutin iblisnya. Nah, Kan kalau kita misalnya lihat ini ya, ada permainan nih. Simon Says atau apa? Simon Says itu. ya Simon Says. Kalau misalnya kita nggak bilang Simonnya, ada Simonnya. Cuma misal gue ngomong berdiri tanpa ada Simon Says-nya gitu kan. ya. Dia berdiri berarti dia kan kalah. Salah, iya. Tapi kalau misalnya ada kata kunci, Simon say berdiri. Ya, baru dia berdiri. Nah ini juga Tuhan juga sama. Ini bukan perkataan Tuhan. Dia tidak mau melakukan itu. Betul. Ketika dia ngikutin si iblis, berarti ya Betul. udah. Iblis itu memang Gagal. kadang-kadang gini, menyerupai ya. Jadi pertanyaan permintaannya tuh seakan-akan Menolong kita, memberkati menolong, kita, seakan-akan memuaskan membuat kita merasa Jalan keluar. ini jangan keluar loh. Ini bener loh. Ini bener harusnya begini. Tapi Padahal itu satu trik nih. Trik dari si iblis bahwa menguji ketuhanan Tuhan dan kemanusiaan Tuhan gitu kan. Apakah Tuhan takut jatuh ya kan? Iya dong, secara manusia apakah Tuhan takut jatuh gitu kan? Kalau jatuh kan dari atas itu kan ya itu yang tadi saya bilang. Bisa mati, bisa patah kaki atau apa kan gitu.
dan tubuh jasmaninya pasti nggak baik gitu adanya kan, seperti itu. Tapi kan Tuhan bilang ya jangan dicobain lah, Tuhan tuh jangan dicobai, dia bilang gitu. Itu yang kedua tadi. Ya, yang ketiga. Selanjutnya, Nah, kalau yang ketiga itu kan Tuhan Yesus dibawa lagi ke atas gunung yang tinggi, gitu kan. Diperlihatkan. Nah, diperlihatkan semua kerajaan katanya kan, semua kerajaan tuh kekayaannya, terus ya. Tapi dikasih syarat, kalau Tuhan mau, kalau engkau mau, kau sujud aja nyembah aku. Nanti semua ini Ini iblis yang bilang ya. Nanti semuanya ini Tuh, kan? kuberikan kepada Secara Siapa kemanusiaannya, Siapa? dicobai lagi tuh. Tom, Gitu. lu akan jadi direktur asal menyembah apa misalnya. Tom, kamu akan menjadi direksinya itu misal gitu kan. Terus asal kamu menyembah gini, mau nggak kira-kira? Tapi itu di luar dari Tuhan nggak pengen kayak gitu. Secara ini gue mau dong, itu yang gue kejar dari sejak gue kerja sebagai junior staff. Betul ya. Jadi ada Sekarang ada penawaran jadi direksi dari atau ada tawaran dari direksi dari PT apa gitu kan. Dengan asal dia menyembah ini atau meninggalkan gereja atau meninggalkan. ya itu tadi kembali Itu contoh pasti Daniel kan, Daniel, Sadra, Mesak, Abednego kan. Kamu nggak akan mati, nggak akan dihukum mati kalau kamu nyembah gitu kan, seperti itu kan. Terusnya malah akhirnya kan kejadiannya malah jadi berubah kan, ketika dia benar-benar taat dan sungguh-sungguh sama Tuhan, percaya sama Tuhan dan menaruh keyakinannya hanya Betul. kepada Tuhan gitu. Makanya kalau sekarang kita banyak dengar di media massa gitu kan, suka ada berita-berita orang meninggalkan Tuhan gara-gara ada tawaran yang lebih menarik gitu kan. Tapi memang kadang-kadang ya iblis pintar juga. Lu pengennya apa sih? Gua kasih gitu loh. Nah, itu tanpa kita sadar, kita kan suka berdoa, Tuhan, aku pengen ini dong Tuhan. Tiba-tiba dikasih padahal itu bukan jalannya Tuhan. Betul. Nah, itu iblis seringkali mendahului gitu. Betul. Nah, ini juga kayaknya iblis juga berusaha untuk mendahului ya. Berusaha untuk seakan-akan padahal yang punya semua ini kan Ya Tuhan. Tuhan Yesus sebetulnya. Gitu kan. Cuma Dia cuma istilahnya sebenarnya ya itu dari dulu kan tugasnya iblis adalah Mengecoh. dia memutarbalikkan, mengecoh kan, supaya orang tuh nggak ngeh. Oh ini ternyata karena saya. Oh ini karena kebiasaan saya secara manusia gitu kan. Padahal semua itu kan disediakan Tuhan. Ingat nggak ayatnya tuh ya? Buat orang-orang yang mengasihi Dia gitu kan. Tuhan sediakan gitu kan semuanya. Nah, seperti itu kalau saya melihatnya. Kenapa kok Tuhan dicobai sih gitu? Kenapa ya Tuhan dicobai? Jadi udah nangkep belum maksudnya kenapa Tuhan dicobai itu? Brother Tommy. Dari yang kita bicara tadi itu tadi. Ya sebetulnya gitu sih. Pencobaan, Tommy ya sekarang. Silakan, Tom. Kenapa Tuhan dicobain? Sebenarnya sih yang dicobai itu bukan sisi Tuhannya sih, kalau menurut saya. Yang dicobai adalah sisi dia sebagai 100% manusianya. Nah, gitu. iya. Ya. Tuhan dicobai berani-berani ya iblis nyobain kan gitu istilahnya. Ini si iblis juga adalah satu usaha iblis untuk membelokkan dari ketaatan Tuhan Yesus sendiri sebagai Ada manusia. 3 yang dicobai. Yang pertama tentang perut Perut. lapar, yang kedua tentang percaya akan kuasa. Kekuasaan. Ya, kekuasaan, pertolongan Tuhan. Gitu ya. Itu yang dicoba. Yang ketiga tentang harta, itu istilahnya gitu ya, Kemuliaan. dunia, kemuliaan di dunia gitu ya. Itu 3 hal itu seringkali menjadi kelemahan Manusia. Nah, gitu. betul. Itu menjadi seringkali kelemahan manusia itu di perut, apalagi perut ya. Itu dasar itu biasanya. Orang kalau udah ngomong perut, wah udah inilah. Udah lupa segala-galanya semuanya istilahnya lah. lah. Bisa lepas kontrol gitu ya. Makanya- Tapi Tuhan Yesus lolos dari semuanya itu. Karena memang dari segi dia 100% manusia kan dia juga 100% Tuhan. Betul. Tapi artinya dia mengingatkan kita juga bahwa jangan kalah dengan 3 hal ini. Kita harus bisa kontrol dengan 3 hal ini. Perut, istilahnya mujizat gitulah ya. Pertolongan Tuhan. Terus sama yang harta, kekayaan, kemuliaan di dunia. Ya, Gitu. itu Tommy udah dapet tuh. Jadi kita juga yang nonton juga saya berharap mendapatkan hal ini. Kenapa sih berani-beraninya iblis mencobai Tuhan gitu kan? Emang kok Tuhan bisa dicobai?
Ya Tuhan dicobai karena memang dia mau menunjukkan kepada kita. Manusia ini kan firman Tuhan bilang daging kita lemah gitu kan. Roh kita penurut gitu kan. Itu ada di ayat firman Tuhan. Tapi kita sebenarnya kalau ada firman Tuhan dalam hidup kita, dikatakan selalu kan ada tertulis, Iya. dan selalu ada tertulis. Ketika pencobaan itu datang, firman Tuhan bilang ada tertulis. Artinya kenapa? Ada firman yang membackup Ya. hidup kita. Oke. Sehingga walaupun kita manusia lemah, daging lemah, ketika kita ingat firman, Dan ketaatan Kita- kepada Tuhan. ketaatan kepada firman Tuhan itu, kita terproteksi dari semua itu. Oke, silakan Kak, Pak Tommy. Udah, oke? Oke. Jadi teman-teman ingat ya, dengarkan firman Tuhan karena firman Tuhan bisa memproteksi hidup kita. Dan taatilah. Oke, kembali lagi nanti ya. Kita ketemu di Senengnya Ngopi, Senengnya Ngobrolin. Firman